wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Ibu. Baik, kalian semua sehat ya? Jadi seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa nak? Saya, Bu. Nah, silakan nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Silakan duduk nak. Terima kasih kita ucapkan kepada anak kita Fikri yang telah memimpin doa. Jadi sekarang ibu akan mengabsen dulu ya. Apika, Hadir, Bu. Wanda, Hadir, Bu. Meirona, Hadir, Bu. Ito, Hadir, Bu. Janna. Hadir, Bu. Ada yang sudah hadir? Hadir. Siapa nak? Hadir. Afi, kenapa dia nak? Sakit, Bu. Sakit. Kok tahu dia sakit nak? Karena ada surat itu. Oh, ada surat izinnya ya? Kita doakan ya teman kita si Hafi cepat sembuh dan bisa bersekolah kembali. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Gunanya supaya menumbuhkan rasa cinta tanah air anak-anakku semuanya. Ya. Lihat ke depan ya. Nampak Fikri?
Sekarang kita akan memasuki pembelajaran baru, yaitu materi mengenai siklus air. Namun sebelum kita ke materi kita yang baru, terlebih dahulu Ibu mau bertanya dulu, masih ingat pembelajaran yang lewat? Masih, Ibu. Tentang apa, Nak? Ekosistem, Ibu. Apa itu ekosistem? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Nah, Ekosistem adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. bagus, tepuk tangan. Ekosistem itu mempunyai dua komponen. Komponen apa saja? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Nah, Komponen abiotik dan komponen biotik. bagus, tepuk tangan. Berarti sekarang kita ke materi kita yaitu siklus air. Namun terlebih dahulu Ibu menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita mengenai siklus air. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3. Ibu mohon anak kita keluar supaya membaca tujuan pembelajaran nomor 1. Silakan, Nak. Keluar. Dengan kegiatan literasi membaca atau mengamati siswa mampu Inilah peristiwa siklus air. Tujuan pembelajaran yang kedua, si Dwi. melalui kegiatan menggali informasi dari media seperti video dan gambar atau poster siklus air, siswa dapat menemukan informasi mengenai siklus air. Yang ketiga, si Wanda. Dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa dengan menyimpulkan peristiwa siklus air. Nah, jadi inilah tujuan dari pembelajaran kita. Nantinya anak-anak bisa mengetahui pengertian dari siklus air dan tahapan-tahapan siklus air. Sekarang dilihat ke depan supaya kita menonton video pembelajaran mengenai siklus air. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi.
bukan mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penggunaan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam. Baiklah, setelah kita menyimak video pembelajaran mengenai siklus air, kita banyak mendapat ilmu ya. Contohnya, kalau di bumi ini air laut ada 97%. Yang 3% itu baru air tawar. Berarti itu adalah ilmu baru buat kita. Baru tadi mengenai pengertian dari siklus air. Apa tadi artinya? Siklus air adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara berulang-ulang dan terus-menerus. Tadi gambarnya sudah jelas ya. Baru tahapan-tahapannya tadi sudah jelas juga. Mulai dari evaporasi, baru transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Jadi pengertiannya juga sudah diketahui. Mungkin dengan video tersebut anak-anak sudah ada penerangan sedikit tentang pembelajaran kita ya. Sekarang untuk lebih jelasnya dilihat dulu ke depan lagi. Apa pengertian siklus air? Di sini sudah jelas ya. Siklus air adalah proses sirkulasi air atau siklus hidrologi atau tekanan air yang terjadi secara berulang dari proses evaporasi, transpirasi, presipitasi, kondensasi, dan infiltrasi. Sekarang kita menuju pengertiannya. Pengertian dari tahapan-tahapan proses siklus air. Yang pertama, evaporasi, yaitu penguapan air sungai, danau, laut, bisa juga rawa, yang berubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Yang kedua, transpirasi. Apa itu? Penguapan air dari pohon
penguapan yang menjadi awan. Berarti ini yang nomor 3 ini, yang nomor 4 menjadi awan dulu, baru dia menjadi awan hitam. Dan yang kelima, infiltrasi. Setelah terjadinya hujan, masuk dia ke tanah, dan hujan itu akan masuk melalui pori-pori tanah. Kita akan membuat praktek mengenai kondensasi dulu. Contohnya, kalau evaporasi, air panas dimasukkan ke gelas. Ini adalah air panas yang dimasukkan ke gelas. Apa yang terjadi? Akan ada titik-titik air pada tutup gelasnya. Nampak? Inilah yang dinamakan dengan proses evaporasi. Timbulnya bintik atau titik-titik air di tutup gelas ini. Ada lagi contoh yang lain? Ada. Kalau waktu kita merebus air. Siapa yang pernah merebus air? Nah. Oh, berarti si Dwi pernah merebus air. Gunanya supaya dia meminum air yang tidak berkuman katanya. Benar itu? Benar. Jadi setelah merebus air Dwi, kamu buka tutup pancinya, apa yang kamu lihat? Ada titik-titik, Bu. Oh, ada titik-titik air ya di tutup pancinya. Iya. Bagus. Baru ada lagi saat pakaian basah yang dijemur. Namanya kalau kita mencuci, kita jemur pakaian kita yang basah. Karena adanya sinar matahari, maka pakaian kita itu akan kering. Itu pun termasuk contoh dari evaporasi. Contoh yang kedua, kondensasi. Contohnya es yang dimasukkan ke gelas. Nih. Apa ini? Es yang dimasukkan ke gelas. Apa yang terjadi? Apa yang kau lihat dari sini? Tetes air di luar gelas. Berarti ini dinamakan dengan proses kondensasi. Baru apa lagi contohnya? Embun pagi. Waktu kalian senam, merasakankah kalian rumput itu berair? Ya. Nah, itu pun termasuk contoh dari kondensasi. Baru yang ketiga adalah presipitasi. Contohnya hujan, salju. Di mana yang ada salju? Di luar negeri. Di Indonesia ada? Ada. Baru gerimis dan hujan es. Yang keempat, infiltrasi. Contohnya ketika hujan turun, air meresap ke dalam tanah. Nah, ini Ibu bawa. Apa ini?
Berarti ini juga termasuk infiltrasi. Jadi inilah kalau hujan datang baru memasuki tanah dan dia akan mengalir menuju sungai dan lautan. Sudah? Dari situ sudah mengerti anak-anak? Sudah, Ibu. Sekarang lihat ke depan. Ini ada gambar. Gambar apa ini? Gambar matahari, gambar lautan atau sungai, gambar pohon. Ini adalah proses apa ini? Evaporasi dan transpirasi. Kalau dari tumbuhan naik ke atas, berarti dia transpirasi. Kalau dari lautan atau sungai naik ke atas, berarti dia evaporasi. Tapi harus dengan bantuan dari sinar matahari. Berarti kalau tidak ada matahari, penguapan tidak akan terjadi. Sekarang buat dulu kelompoknya, yang hadap depan dan hadap ke belakang untuk membuat kelompok. Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Jadi tugasnya adalah dua ya. Satu, membuat gambar siklus air. Yang kedua, menjawab soal atau mengisi kotak yang ada di lembaran LKPD yang Ibu buat ini. Silahkan dikerjakan anak. Siapa yang menggambar sini? Ini untuk dijawab ini. Tiga ada yang jawab kali ini. Ada yang menggambarkan. Di sini siapa yang menggambar? Apa? Ini siapa yang menggambar? Tidak. Yang menjawab? Jannah. Kerja apa ini?
kelompok 1, 2, dan 3. Ini kelompok 1, bukan kelompok 3. Iya, tulis kembali. Biar mudah nanti bacanya. Yang lengkap itu. Bisa buat dia apa? Dikrik. Masih kosong. Kenapa? Oh, Ali. Dijawab. Ini bisa ke sini. Evaporasi. Lalu bikin cerita ini.
Kelompok ini gimana? Kaila bisa? Bisa? Itu dong apa? Kerjasama. Tapi ini diskusi. Sudah siap Bapak? Kirim Pak. Loh. Itu sudah. 5 itu udah. Jadi nanti diperhatikan ke depan ya. Ditunjuk satu orang yang berdalih. Namun semua anggota harus maju ya.
siklus air. Jawabannya Pak Bilkis. Kelompok sama kelompok 3 udah mau hampir selesai. Mana lautnya? Semuanya. Bawakan juga nasi kurang. Sudah siap kelompok 1? Ini yang kurang infiltrasi, ini nggak ada. Infiltrasi, evaporasi, konsentrasi, kondensasi garis.
Hah? Iya ditulis. Ditulis pengertiannya. Kondensasinya mana? Kayak ini. Proses kondensasinya mana? Buat air yang menjadi awan, kan? Gimana? Sudah siap? Kelompok satu dulu, ke depan semua. Silakan nak. Siapa yang memperkenalkan ya? Di Silpa. Ini apa? Di Kalamati Adijun. Ayo, silakan. Kami dari kelompok 1. Menurut pengamatan kami bahwa siklus air itu bermanfaat untuk menjaga ketersediaan air bersih di bumi ini melalui beberapa tahapan evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan infiltrasi. Maka terjadilah siklus air. Bagus. Tepuk tangan. Gambar dulu. Mana tadi gambarnya? Tunjukkan dulu gambarnya. Baru jelaskan. Ini apa yang menjelaskan? Tapi saya. Depan. Di sini kalau di depan. Inilah hasil karya kami. Inilah hasil karya kami dari kelompok 1. Bisa dijelaskan proses-prosesnya? Evaporasi adalah laut, sungai, laut, dan danau yang menguap. Transpirasi adalah tumbuhan atau tanaman yang menguap. Presipitasi, Presipitasi adalah proses turunnya hujan. minyak bulan. Bagus. Presipitasi adalah hujan yang lama. Bagus. Tepuk tangan. Silakan dulu. Kelompok 2 udah siap? Belum ya? Kelompok 3 dulu. Nanti ke depan. Siapa nanti yang menjelaskan? Si Salwa. Siapa? Si Kaila ya? Ya, benar. Ayo ke depan. Semua ke depan. Tugasnya yang tadi dibawa ke depannya biar disortir. Mana gambarnya? Ke depan jangan. Jangan. Kesal. Kami dari kelompok 3 menurut pengamatan kami siklus air adalah perputaran air secara sirkuler. Air ini ke atmosfer dan kembali ke bumi melalui proses
Jelaskan nak. Evaporasi apa nak? Penguapan air laut, air sungai, air danau ke atmosfer. Baru kalau transpirasi penguapan tumbuhan atau tanaman. Kalau gravitasi apa itu? Turunnya hujan. Kalau kondensasi proses penguapan air menjadi awan. Bagus, tepuk tangan. Silakan kembali. Tugasnya dibawa ke depan. Kelompok 2 maju. Kok ketawa? Sudah siap kan? Sudah. Dwi nanti yang menjelaskan. Ini yang membaca hasil pengamatan di apa aja? Di mau tahu yang ini ya? Iya. Cepat. Menurut pengamatan kami bahwa siklus air itu terjadi secara berulang-ulang dan tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses evaporasi, penguapan sungai, laut, dan danau, penguapan yang menjadi awan, precipitasi awan itu menjadi air hujan, infiltrasi air yang masuk ke dalam tanah. Bagus, tepuk tangan. Silakan, Mairona. Kami dari kelompok 2 akan memperlihatkan hasil karya kami. Silakan nak. Yang menguap. Baru apa lagi? Tumbuhan yang menguap. Ini transpirasi. Bagus, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kembali. Baiklah, anak-anak, untuk menyegarkan suasana, kita melaksanakan briefing dulu ya. Berdiri dulu, biar semangat. Briefingnya adalah siklus air. Maksudnya itu kan? Padahal
kembali. Setelah Ibu mengamati persentase dari anak-anakku semuanya dan juga hasil OLKPD-nya, Ibu rasa anak-anakku semuanya sudah mengerti ya, sudah paham betul mengenai materi kita, yaitu mengenai siklus air. Jadi sekarang karena kalian sudah paham dan mengerti, berarti sekarang Ibu akan bertanya dulu, bagaimana gerakannya hari ini? Senang? Senang. Bahagia? Bahagia. Jadi karena pembelajaran kita mengenai siklus air sudah jelas tadi, yaitu siklus air itu sangat perlu, ya kan? Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya. Perubahan evaporasi dipengaruhi oleh apa, Bu? Perubahan evaporasi dipengaruhi oleh apa? Ada yang tahu? Dari gambar tadi sudah jelas di situ ada yang mempengaruhinya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah harus ada matahari, harus ada bantuan sinar matahari. Lalu siapa lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi ya? Baiklah, sekarang Ibu akan merangkum atau menyimpulkan pembelajaran kita. Pembelajaran kita adalah mengenai siklus air, yang mana siklus air ini adalah perputaran air atau disebut juga dengan atau nama lainnya siklus hidrologi yang harus ada di bumi ini. Karena kalau tidak ada siklus air, tidak akan terjadi atau tidak akan ada air, yang mana air ini sangat berguna bagi kita atau bagi makhluk hidup. Jadi siklus air adalah proses di mana terjadinya perputaran air secara terus-menerus dan berulang-ulang tanpa henti melalui beberapa proses. Yaitu tadi sudah jelas, prosesnya adalah proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan filtrasi. Sekarang Ibu mau bertanya dulu. Apa kesimpulan? Apa kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Sudah, Ibu. Sudah? Nah, sekarang siapa dulu yang bisa menyimpulkannya? Apika? Belum bisa. Tapi kesimpulannya tadi dari yang kalian amati sudah semua. Jadi sebelum kalian menjawabnya, Ibu bertanya dulu, bagaimana perataannya? Senang. Kenapa tenang? Kenapa tenang dengan pembelajaran hari ini? Karena adanya apa? Pembelajaran yang bervariasi.
adanya berupa praktek, ya kan? Jadi kalian lebih paham dan mengerti mengenai materi kita. Gimana? Sudah bisa? Sudah paham? Nah, berarti apalah yang didapat oleh anak-anak semuanya dari pembelajaran kita? Siapa yang bisa jawab? Apika dulu. Apa yang didapat, nak? Apa yang didapat? Pembelajarannya lebih dipahami. Meirona, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang didapat, nak? Banyakkah ilmu yang didapat? Contohnya, buat dulu, nak, contohnya. Mengenai apa? Siklus air itu. Bagaimana siklus air itu? Kalau tidak ada siklus air, bagaimana kehidupan di dunia ini? Bagaimana? Makhluk akan mati. Ekosistem akan terganggu. Dwi, bagaimana? Apa yang kamu dapat, nak, hari ini? Ilmu apa, nak? Ilmunya bermanfaat. Bermanfaat? Yang lain tidak? Bagaimana, nak? Bisa? Bagus. Bisa mengenal siklus air. Jadi semuanya sudah paham. Jadi Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang mau menjawab? Apa manfaat air bagi kehidupanmu? Siapa yang tahu? Untuk apa kau pergunakan air itu? Saya, Bu. Nah, Untuk mandi, bagus. mencuci pakaian, Bagus. untuk minum, Bagus. Apa lagi? menyiram bunga, Bagus. Tepuk tangan. Yang lain. Apa gunanya air buat kamu? Apa? Dipergunakan untuk apa? Untuk mengairi
Jadi karena waktu sudah mau hampir habis, kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sudah tahu kan kesimpulannya? Sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita mengenai materi siklus air. Ya. 1, 2, ya. Siklus air adalah proses sirkulasi air yang terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui lima proses, yaitu satu evaporasi, yaitu pengulapan air danau, sungai, laut, rawa, samudra dan lainnya ke atas atmosfer. Yang kedua, proses yang kedua adalah transpirasi, yaitu penguapan tumbuhan atau tanaman melalui batang, daun atau bunga. Yang ketiga, apa yang ketiga prosesnya? Kondensasi. Kondensasi apa? Apa pengertiannya? Bagus. Yang keempat, presipitasi. Apa itu? Apa itu presipitasi, Dwi? Awan? Awan yang turunnya hujan. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah dulu ya. Judulnya Ampar-Ampar Pisang. Karena infokusnya masih. Udah dapat lagunya? Berarti nggak usah menggunakan infokus dulu ya. Karena ada kesalahan teknik, kita berdiri semua biar semangat. 1, 2, ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji diurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kesurupan, bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Sekali lagi. 1, 2, ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji diurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kesurupan, bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Bagus, duduk kembali. Sekarang kita sudah selesai pembelajarannya. Kita akhiri dengan doa. Siapa yang memimpin doa, nak? Nah, Basri, silakan ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi karena pembelajaran kita sudah habis, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.